Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahyar Ginting dengan NPM 1901070055 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas HKBP Nomen Sen, Kota Pematang Siantar. Di video kali ini, saya akan membagikan konsep dasar dari profesi, profesional, dan juga profesionalisme, serta saya akan menjawab dua soal berikut ini. Yang pertama yaitu profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan pendidikan tinggi yang telah didapatkan dari suatu pelatihan dan telah dibuktikan dengan adanya sertifikat kerja. Yang kedua adalah profesional. Profesional ini dapat diartikan menjadi dua. Yang pertama, kualitas keterampilan dalam pekerjaan yang sesuai dengan standar. Yang kedua, seorang profesional yang menjalankan profesinya dengan baik. Selanjutnya, profesionalisme. Profesionalisme adalah kualitas, kompetensi ataupun skill yang ingin dimiliki oleh tenaga profesional dalam menjalankan profesinya. Selanjutnya saya akan menjawab apa saja tantangan yang harus dihadapi oleh seorang tenaga profesional di era kerja yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Yang pertama, perkembangan IPTEK yang sangat cepat. Seperti yang terjadi di saat ini, perkembangan IPTEK yang begitu cepat akan menyulitkan kita sebagai tenaga profesional untuk mempelajari tentang seluruh perkembangan IPTEK yang ada. Ditambah lagi, di sekolah tidak ada penjelasan ataupun pembelajaran khusus tentang perkembangan IPTEK yang ada saat ini. Hal ini akan berdampak lama-kelamaan para tenaga profesional akan menjadi gagap teknologi atau gaptek. Yang kedua adalah permasalahan sosial. Permasalahan di sini seperti sikap saling menghargai ataupun sikap tolong-menolong. Seperti yang terjadi saat ini, semakin banyak orang yang tidak peduli dengan lingkungan sekitar dikarenakan sibuk dan asik dengan perangkat teknologi yang ada pada dirinya. Banyak mereka yang menggunakan media sosial ataupun bermain game sehingga tidak memperhatikan lagi kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Bahkan di saat ada orang yang membutuhkan pertolongannya, belum tentu dia peduli dan akan menolong orang tersebut karena terlalu asik dengan alat-alat yang dimilikinya tersebut. Yang ketiga, permasalahan moral. Yang dimaksud di sini adalah ejekan ataupun saling menghina di media sosial, dan ada juga kasus-kasus bullying yang terjadi di media sosial. Yang keempat, kurangnya lapangan pekerjaan. Karena perkembangan teknologi yang begitu cepat, yang menjadikan banyak sekali orang yang tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi tersebut, dan orang-orang tersebut menjadi gaptek, maka semakin sulit untuk mencari lapangan pekerjaan, dikarenakan banyak pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja yang dapat menguasai tentang teknologi-teknologi terkini. Yang kelima, belum meratanya penggunaan teknologi di seluruh wilayah, khususnya di negara Indonesia. Masih banyak wilayah-wilayah terpencil di Indonesia yang belum dialiri tenaga listrik, sehingga barang-barang teknologi tidak akan dapat digunakan di wilayah-wilayah tersebut. Karena semua barang-barang teknologi pastinya membutuhkan listrik sebagai daya agar dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kedua, apa-apa saja langkah solutif ataupun langkah antisipatif yang dapat dilakukan tenaga profesional untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada pada nomor 1 tersebut. Yang pertama itu dengan adanya pembelajaran tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi di sekolah. Seperti yang ada saat ini, banyak sekolah yang hanya mementingkan perkembangan ilmu pengetahuan saja, tetapi tidak mengajarkan tentang perkembangan teknologi yang ada. Kalaupun ada beberapa sekolah yang mengajarkan tentang teknologi, tetapi itu teknologi-teknologi yang sudah ada dahulu, bukan teknologi-teknologi yang ada sekarang. Dengan adanya pembelajaran tentang teknologi, maka para siswa akan diajarkan tentang penggunaan alat-alat teknologi terbaru, sehingga mereka tidak gaptek lagi setelah tamat dari sekolah. Yang kedua, pembelajaran ilmu sosial di sekolah. Dalam hal ini, pembelajaran tersebut lebih menekankan kepada para siswa tentang sikap-sikap mereka di lingkungan sekitar, tentang rasa tolong-menolong dan juga rasa saling menghargai terhadap setiap orang yang ada di lingkungan sekitarnya, agar para siswa tidak terlalu asik dengan perkembangan teknologi yang ada, tetapi mereka juga harus memperhatikan lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, pendidikan moral di sekolah. Seorang guru harus mengajarkan pendidikan moral di sekolah terhadap seluruh siswanya, agar para siswa tersebut tidak melakukan tindakan tidak bermoral di luar sana yang dapat merugikan mereka maupun merugikan orang lain. Maka dengan adanya pendidikan moral di sekolah,
para siswa akan dilatih dan akan diajarkan agar mereka tidak melakukan tindak kekerasan ataupun penghinaan yang dapat dilakukan di media sosial maupun platform lain yang ada saat ini. Yang keempat, adanya pembelajaran khusus tentang pengembangan bakat para siswa. Para siswa memiliki bakat yang berbeda-beda. Apabila para siswa dapat dilatih sesuai dengan bakatnya, maka mereka setelah tamat dari sekolah dapat menggunakan bakat itu untuk menjadi suatu pekerjaan dan dapat bertahan hidup dengan hasil dari pekerjaan tersebut. Sehingga setelah tamat dari sekolah mereka tidak harus bekerja di suatu perusahaan yang pastinya membutuhkan pendidikan tinggi untuk masuk ke suatu perusahaan, tetapi mereka bisa menggunakan bakat yang telah mereka asah selama di sekolah dan dapat menjadikan itu sebagai pekerjaan mereka. Yang kelima, dengan pemerataan teknologi. Pemerintah harus sanggup memberikan pemerataan tentang perkembangan teknologi untuk digunakan di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Dengan cara tersebut, maka tidak ada lagi wilayah-wilayah terpencil yang akan menjadi wilayah tertinggal dalam hal teknologi apabila dibandingkan dengan kota-kota besar yang ada di Indonesia. Langkah tersebut lebih condong ke langkah antisipatif agar di masa depan, para calon-calon penerus bangsa tidak lagi buta terhadap teknologi dan dapat bertahan di saat adanya perkembangan iptek yang pastinya akan lebih cepat lagi di masa depan. Sekian pendapat dari saya, terima kasih.